Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok F akan mempresentasikan laporan kami itu tentang semantik web ya, atau web semantik. Berikut nama kelompok kami. Silakan. Nama saya Dandi Putra Santoso dengan NBI 14623000083. Perkenalkan, nama saya Ananda Nugraha Narendra dengan NPI 14623000085. Perkenalkan, nama saya Alfitra Ardana Putra dengan NBI 14623000111. Perkenalkan, nama saya Titiara Majakin Rutin dengan NBI 14623000113. Perkenalkan, nama saya Dimas Yusuf Alfandi dengan NBI 14623000115. Akan saya mulai dulu, yaitu dengan sebelum kita membahas web semantik atau semantik web, kita akan membahas dulu tentang sejarah perkembangan website ya. Web, singkatan dari World Wide Web atau WWW, adalah sistem informasi global yang terhubung melalui internet dan memungkinkan akses ke berbagai jenis informasi dan konten multimedia. Ya, berikut adalah sejarah evolusi web dari awal hingga saat ini ya. Yang pertama dimulai dari web 1.0 yang muncul pada tahun 1990. Web 1.0 adalah awal dari penggunaan web, di mana website statis ditampilkan sebagai halaman HTML tanpa interaktivitas yang signifikan. Jadi bisa dibilang kayak kurang interaktif gitu webnya zaman dulu. Web 1.0 ini ditandai dengan munculnya mesin pencari seperti Yahoo dan Google yang memungkinkan pengguna untuk mencari dan menemukan informasi. Nah, setelah web 1.0, pada tahun 2000 muncullah web 2.0, yaitu perkembangan dari web 1.0 ya. Web 2.0 ini adalah era web yang lebih interaktif dan terkoneksi secara sosial, di mana pengguna dapat berpartisipasi dalam pembuatan dan berbagi konten. Web 2.0 ini tuh ditandai dengan munculnya aplikasi web seperti Wikipedia, YouTube, Facebook, dan Twitter yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi satu sama lain secara online. Atau ya web 2.0 ini bisa dibilang seperti kayak beberapa contohnya tuh sosial media yang sering kita pakai sekarang ini. Setelah pada tahun 2000 web 2.0 ini, pada tahun 2010 muncul yang baru lagi, perkembangan baru lagi, yaitu adalah web 3.0 atau web semantik. Web 3.0 ini adalah era web yang lebih terdesentralisasi, terdistribusi, dan terotomatisasi. Web 3.0 ini atau web semantik ini bertujuan untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih personal dan terhubung atau connect ya, mempercepat inovasi dan memperbaiki privasi dan keamanan data. Web 3.0 atau web semantik ini didasarkan pada teknologi blockchain, pembuatan intelligence AI, Internet of Things atau IoT, dan realitas virtual VR dan augmented reality atau AR. Nah, dan untuk sekarang ini, untuk masa sekarang ini kita sudah memakai web 4.0 ya. Jadi yang tadi itu web 3.0, web semantik. Yang masa sekarang ini kita memakai web 4.0 yang adalah konsep yang menggambarkan evolusi web menuju lingkungan yang lebih terhubung dan berinteraksi secara lebih kompleks. Dalam web 4.0, IoT dapat menjadi salah satu teknologi penting yang mendukung pengembangan dan implementasi konsep tersebut. Dengan penggunaan teknologi IoT, web 4.0 dapat mengintegrasikan berbagai perangkat fisik yang terhubung ke internet, seperti perangkat rumah tangga, kendaraan, atau sensor-sensor yang ada di sekitar kita. Data yang dikumpulkan oleh perangkat-perangkat ini dapat digunakan untuk memperkaya pengalaman pengguna dan memberikan layanan yang lebih personal dan terkustomisasi. Nah, itu yang kita pakai sekarang adalah web 4.0 ya. Tapi nanti kita akan membahas yaitu web 3.0 atau semantic web. Semantic web atau bisa dikenal dengan web 3.0 sudah dijelaskan tadi, adalah salah satu inovasi yang ada dalam perkembangan website di era digital sekarang ini. Dalam pengertian bahasanya, semantic web ini adalah website yang memiliki makna, meaning,
Dengan itu dapat diartikan bahwa semantik web ini adalah suatu inovasi dalam berbentuk website yang mempunyai knowledge atau pengetahuan sehingga bisa dikatakan mempunyai sifat lebih pintar dari web sebelumnya atau bisa disebut web pintar ya. Konsep web semantik sendiri ini merupakan gagasan dari pencipta asli World Wide Web atau WWW yang bernama Tim Berners-Lee. Nah, ide di balik web semantik ini adalah menenun web yang tidak hanya menghubungkan dokumen satu sama lain, tetapi juga mengenali makna informasi dalam dokumen-dokumen itu. Dengan kata lain, untuk mengubah web saat ini dari serangkaian pulau data yang saling berhubungan, namun pada akhirnya tuh terisolasi secara semantik menjadi satu raksasa, penyimpan informasi pribadi, manipulasi, dan pengembangan database. Sedikit aja. Jadi Berners-Lee ini telah membayangkan web semantik ini setidaknya pada tahun 1994-an. Hanya beberapa tahun setelah ia mengembangkan WWW atau World Wide Web pada tahun 1989. Ia mengungkap idenya untuk web semantik pada konferensi. Ia mengungkap idenya untuk web semantik ini pada konferensi WWW internasional pertama yang diadakan pada tahun 1994. Yang menghasilkan pembentukan W3C atau World Wide Web Consortium. Konsep web semantik ini yang dikemukakan Berners-Lee ini sangat bertolak belakang dengan konsep para pendukung Web 2.0 yang sebelumnya. Yang tadi kritiknya dengan keras. Jadi bisa dibilang ini si Berners-Lee ini mengkritik Web 2.0. Web semantik mungkin lebih tepat disebut sebagai salah satu pengembangan Web 3.0 yang mencangkup perbaikan lebih lanjut dalam infrastruktur data backend, terutama tag data untuk mendukung pencarian bahasa alami dan data mining. Kita sekarang masuk ke tujuan. Tujuan dari semantik web yaitu untuk menciptakan jaringan data yang dapat dipahami oleh mesin. Ide utama di balik web semantik ini adalah untuk melengkapi HTML dengan bahasa yang lebih cocok sehingga beberapa struktur atau konteks dapat ditambahkan ke konten dokumen web. Dengan cara ini selain membawa informasi konten dan pemformatan, dokumen web dapat membawa informasi tentang kontennya. Jadi semantik web ini fokus pada cara agar konten web tidak hanya dapat dibaca oleh manusia, tapi dia juga dapat dipahami oleh mesin itu sendiri. Dengan memanfaatkan metadata, ontologi, dan standar seperti RDF dan OWL, semantik web ini memungkinkan komputer untuk memahami konteks data, menemukan keterkaitan antara data, dan mengambil keputusan berdasarkan data-data tersebut. Kita masuk komponen web. Silakan. Dalam web semantik ada beberapa komponen, yaitu ada 5. Yang pertama, XML. Adalah format dasar untuk dokumen terstruktur. Meskipun tidak memiliki semantik spesifik, XML skema memungkinkan pengetikan data dan membatasi struktur dokumen agar dapat diprediksi oleh komputer. Yang kedua, URL adalah string karakter pendek yang mengidentifikasi sumber daya di web, seperti dokumen, gambar, atau file yang dapat diunduh. Yang ketiga, OWL digunakan untuk merepresentasikan secara eksplisit atau arti istilah dalam kosakata dan hubungan antara istilah tersebut yang disebut ontologi. Yang keempat, RDF adalah kerangka kerja umum untuk merepresentasikan data yang saling berhubung di web. Pernyataan RDF digunakan untuk mendeskripsikan dan tukar metadata. Yang kelima, SparkQL adalah singkatan dari protokol NRDF Query Language dan merupakan cara data disimpan dalam singkatan dari W3C Web Ontology Language. OWL adalah bahasa berbasis logika yang dirancang untuk ditafsirkan oleh mesin sehingga mereka dapat secara otomatis memproses dan bernalar melalui informasi yang dijelaskannya. Berikut perbandingan fitur web semantik dengan web 2.0. Jadi web semantik memiliki kecerdasan buatan
grafik 3D, 3 dimensi, konektivitas, ubiquity, dan DAT dan kontrak cerdas. Sedangkan untuk web 2.0 memiliki fitur penyortiran informasi secara bebas, memungkinkan pengguna untuk mengambil dan mengklasifikasikan informasi secara kolektif, konten dinamis yang responsif terhadap masukan pengguna, dan informasi mengalir antara pemilik situs dan pengguna situs menggunakan evaluasi dan komentar daring. Serta mengembangkan API untuk memungkinkan penggunaan mandiri seperti oleh aplikasi perangkat lunak dan akses web, menimbulkan berbagai permasalahan dari basis pengguna internet tradisional hingga berbagai macam pengguna yang lebih luas. Contoh web semantik. Salah satunya adalah Google Custom Search, menggunakan web semantik untuk memperbaiki hasil pencarian yang lebih relevan dan lebih tepat sasaran. Teknologi ini memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan hasil pencarian berdasarkan topik atau kategori tertentu. Kedua adalah Second Life, sebuah platform virtual dunia menggunakan teknologi web semantik untuk menyediakan konten yang lebih personal dan terkait dengan pengguna. Ketiga adalah Radar Network, sebuah perusahaan teknologi semantik memiliki platform web semantik yang disebut dengan Twine. Twine memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengatur, dan berbagi informasi secara otomatis dengan memahami makna di balik data yang mereka masukkan. Keempat, iGoogle, layanan homepage personal dari Google, memungkinkan pengguna untuk menambahkan widget dan konten yang relevan dengan minat dan kebutuhan mereka. Kelima atau yang terakhir adalah Yahoo, yang di bagian food site-nya menggunakan teknologi web semantik untuk menyediakan rekomendasi resep yang sesuai dengan preferensi pengguna berdasarkan data, nutrisi, alergi, dan preferensi rasa. Informasi ini diambil dari profil pengguna dan digunakan untuk menyajikan rekomendasi yang lebih personal. Masalah privasi dan keamanan. Dengan semakin besar pengaruh teknologi ke dalam kehidupan sehari-hari, masalah privasi dan keamanan dalam dunia maya menjadi suatu hal yang penting. Misalkan browser web 3.0 mendapatkan informasi tentang kita dari kebiasaan browsing. Orang lain dapat saja mempelajari kehidupan kita dengan memperhatikan kebiasaan browsing kita. Seseorang dapat saja mencari informasi pribadi kita di web, dan tentunya aktivitas serta data pribadi kita akan menjadi konsumsi publik. Pada zaman sekarang, ini saja masalah privasi ini sudah sulit untuk dikontrol. Padahal user perlu untuk mengetahui dan mengontrol informasi privat apa saja yang diperbolehkan untuk diterbitkan di web. Untuk kesimpulan, Dan untuk terakhir adalah kesimpulan. semantic web ini adalah bahwa ini tuh merupakan inovasi dalam perkembangan web yang memungkinkan mesin memahami dan memproses data dengan cara yang lebih cerdas dibandingkan dengan web sebelumnya. Semantic web ini berfokus pada makna informasi sehingga memungkinkan web menjadi jaringan data yang lebih terstruktur dan dapat dimanipulasi secara efisien oleh mesin. Web ini berupaya meningkatkan konektivitas dan pemahaman mesin terhadap konteks dan isi dokumen, memungkinkan terciptanya pengalaman pengguna yang lebih personal dan cerdas. Fitur utama dari semantic web ini meliputi kecerdasan buatan, grafik 3D, konektivitas yang lebih baik, dan aksesibilitas konten di berbagai perangkat ya. Beberapa teknologi utamanya seperti tadi itu yang mendukung semantic web adalah XML, URI, RDF, OWL, dan SparkQL.
yang memungkinkan data diidentifikasi, direpresentasikan, dan diproses dengan lebih baik oleh mesin. Dan contoh implementasi dari semantic web tadi itu ya contoh seperti tadi yang saya sebutkan, yaitu seperti iGoogle tadi, platform seperti Google Custom tadi, search Google Custom Search dan Second Life, dan Yahoo saya tadi yang menggunakan struktur data bermakna untuk meningkatkan relevansi konten. Dan terakhir itu adalah namun beberapa penerapan semantic web ini juga membawa tantangan terkait privasi dan keamanan, di mana data pengguna yang dikumpulkan dapat berisiko dieksploitasi tanpa kontrol yang memadai. Jadi pengguna perlu lebih waspada dan memahami pengelolaan data pribadi dalam era web yang semakin terintegrasi secara semantik. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.